Pak jodohku kah? Saya doanya tambah itu. Tapi yang saya butuhkan adalah rizki dan ilmi. Saya tambah Allahumma ingkar. Ya Allah kok lali saya itu. Kok gak tahu duha. Enggak. Insya Allah saya sholat duha. Dan biasanya minimal 4 rakaat. Di pondok kan cuma 2 rakaat tuh ya. Oh alhamdulillah 4. Alhamdulillah berarti bagus. Keren keren. 4 itu sudah minimal untuk sholat duha. Doanya kalau bisa redaksinya biar Saman tambahi wal ilmi ya. Jadi tidak hanya berharap rizki saja, rizki dan ilmu. Insya Allah dengan itu akan ditambahi rizki dan ilmunya dimudahkan. Nah, kembali lagi setelah doa sholat duha, kemudian si A itu ada orang datang dan menawarkan sebuah kerjaan. Dan alhamdulillah sebelum bekerja dia sudah dikasih uang. Dan akhirnya dia mendapatkan rizki uang itu untuk memenuhi membayar hutang tadi. Jadi itulah maknanya nanti di kemudian hari zaman akan menemukan bahwa berharap kepada Allah lah yang paling penting. Bukan berharap kepada sang pemberi utang. Ya, itu pembelajaran pertama. Masih banyak lagi pembelajaran dalam hidup nanti yang akan sampean karuniai dalam hidup. Dan itu benar-benar fakta adanya ketika zaman harus berharap hanya kepada Allah. Memang saat ini mungkin zaman berat berharap kepada Allah, tapi nanti di dalam kehidupannya Samian akan mengantarkan titik itu untuk hanya berharap kepada Allah. Ya, banyak cerita yang tiba-tiba lebih dari itu semuanya. Oke, saya tambah satu cerita lagi. Sebelum doa ya, saya tambah satu cerita lagi. Ini saya gak zoom nantinya. Saya tambah satu cerita, waktu itu saya sowan ke Kiai sama Uma. Eh, pagi itu saya targetnya hanya satu Kiai. Ternyata Allah mengabulkan dua Kiai yang ayah sowani. Yang pertama, Kiai pertama adalah Kiai Syakir. Beliau adalah Kiai yang berada di Madrasatul Quran. Saya pagi sowan ke beliau, kemudian dilalah Allah menakdirkan jangan ke saya saja, sowan ke pengasuh Wali Songo. Waktu itu setelah Kiai Syakir, mah ini berarti harus beli amplop lagi. Biasanya saya sowan ke Kiai pasti saya bawa amplop. Akhirnya saya tambah amplopnya lagi, saya sowan ke Kiai, ya sama mah, Kiai Jamil. Kiainya Uma di Pondok Wali Songo. Ayah nunggu lama di depannya, di depan rumahnya, alhamdulillah kemudian dibukakan. Beliau sudah tahu, oh nggih, beliau sudah tahu. Karena beliau muridnya, saya sering ketemu beliau. Dan tahu saya mantunya siapa. Mantunya bapaknya beliau. Karena masih saudara kan, kita dengan sana kan masih saudara. Akhirnya diskusi panjang lebar terkait sesuatu. Loh, Mas. Eh, ya ini zoomnya banyak materi yang terlewat. Gak apa-apa, sebentar. Akhirnya saya diceritani panjang lebar sebuah program yang ada di Wali Songo. Tapi enggak itu yang saya tunggu. Yang saya tunggu adalah ijazah beliau. Karena program panjang lebar itu saya sudah tahu poinnya, tapi beliau ke sana kemari. Akhirnya yang terakhir pada intinya adalah gimana pondoknya, perkembangannya, Kiai Pantungane. Saya diijazahi untuk eh sampean harus nirakati banyak hal, Mas. Nggih, pripun? Setiap malam jam 2, Yai Jamil itu selalu keliling desanya. Keliling desanya. Keliling dan membacakan apa ya Allah, semoga tujuannya
Itu Yai Jamil, iya Yai Jamil. Yai Jamil. Oke. Dan ayah lakukan juga, Nak. Tapi enggak ada yang tahu. Ayah lakukan juga. Jadi Yai Jamil itu setiap malam itu keliling. Tapi bacaannya Yai Jamil sama ayah beda. Yai Jamil keliling tahun demi tahun, ternyata apa? Tanahnya sekitar Wali Songo itu terbeli semuanya oleh Pondok Wali Songo. Beliau bercerita. Nah, tapi ayah bukan di situ. Ayah kelilingnya itu setiap keliling dusun ini ayah Fatihai, Nak. Ayah Fatihai. Fatihahnya bukan karena pengen semuanya kebeli ilmu anawiyah, bukan. Ayah Fatihah ayah adalah semoga dimudahkan berjuang di dusun ini. Amin. Amin. Itu ayah lakukan ketika keliling, setiap sudut itu ayah Fatihai dan ayah sorot matanya ke gang-gang. Ini gangnya kan banyak sekali. Ini baru ayah ceritakan ke Samian dan tidak ada yang ayah ceritakan. Ya Umah hanya sekilas. Itu selalu ayah Fatihai. Yang ayah Fatihai adalah, ya Allah jadikan dusun ini aminan mutmainnah. Aminan aman, mutmainnah dan tenang dan damai. Tidak ada bergejolakan, tidak ada permusuhan. Dakwah di sini damai dan tenang. Itu yang ayah. Dan persis hampir sama yang dilakukan Yai Jamil. Dan akhirnya Yai Jamil, toko-toko yang di sampingnya itu kebeli semuanya. Ruko-ruko itu kebeli semuanya. Dan pembangunan luar biasa. Belinya bukan cash, Nak. Belinya bisa dicicil. Nah, ini ayah banget ini. Nah, termasuk tanah sebelah ini kan ayah cicil juga. Termasuk sekarang katanya ditawarkan tanah sebelahnya lagi. Ya, itu adalah sebuah perjuangan yang mungkin jenengan tidak tahu. Mungkin biar sampean tahu, itulah perjuangannya. Tapi di titik poinnya adalah ta'alluq ilallah, menggantungkan semuanya itu kepada Allah, jangan kepada min ghairillah, jangan kepada selain Allah. Samian-samian yang mungkin belum berhasil di titik poin tertentu, teruslah memohon kepada Allah. Karena apa? Yang ngecat Lombok itu siapa? Allah, bukan tukang cat kan? Ya, yang dulunya hijau jadi merah, itu tukang cat atau petani? Allah. Iya kan? Allah kan? Yang ngecat langit menjadi berkilau siapa? Allah. Itu mungkin dan sangat mungkin sekali. Dan berdoanya yang baik-baik. Bisa jadi, sampean berdoanya minta uang 1 juta, Allah memberikannya 10 juta, Nak. Dan itu faktanya, Nak. Itu faktanya. Itu faktanya. Kadang sama dijeret dong ini sih, seret ini. Tapi sebenarnya tujuannya Allah adalah memberi pelajaran kepada sampean. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan seperti itu. Maka mari kita berdoa hanya kepada Allah, mohon kepada Allah. Malam tahun ini, malam tahun baru ini, kita bukan pakai kembang api, bukan pakai trompet, tapi kita berdoa dan benar-benar bermunajat kepada Allah. Tujuannya adalah goal-goal kita tahun depan semoga terpenuhi dan dimudahkan. Bagi sampean yang saat ini gagal di satu proses tertentu, jangan putus asa. Allah ada yang lebih baik dari itu semuanya. Ingat, waktu itu saya gagal tes ke luar negeri. Waktu itu saya tes untuk beasiswa ke luar negeri. Dan jadi gak pinter, jadi goblok, jadi bodoh. Akhirnya gagal. Memang gak pinter. Teman-teman saya berangkat ke luar negeri semuanya. Dan alhamdulillah, saya diparingi rezeki Elma lahir. Elma hamil. Ibu Uma hamil Elma. Ya Allah. Elma hamil piye. Uma hamil Elma. Jadi itu ayah memaknai, ya Allah ini luar biasa. Saya gagal ke luar negeri tapi Allah memberikan rezeki lain. Allah, teman-teman saya yang ke luar negeri sekarang jadi dosen.
jadi beberapa di kampus. Dan alhamdulillah mereka sudah bisa S2. Dan Allah takdirkan ayah sudah selesai S2 juga. Nah, inilah takdir. Nah, suwe-suwe. Ini adalah nak, ini semuanya adalah Allah berikan karena kita memang harus sabar terhadap ujian, harus sabar terhadap kegagalan. Harus sabar terhadap kegagalan. Kalau kita gagal, jangan berpikir kita gagal dan mati dalam seumur hidup. Tapi justru itu adalah kebaikan yang akan datang itu apa. Jadi ketika saya gagal, itu sekarang polanya saya, ya Allah ini Saman mau kasih apa? Dan itu bukan saya saja, itu terkonfirmasi kepada istrinya Raffi Ahmad. Ya, siapa istrinya? Siapa? Nagita, ya. Nagita itu ketika Raffi Ahmad dapat ujian berat sekali, itu beliau langsung berpikir, ini mau nikmat apa yang kita dapatkan? Nah, seperti itu. Jadi ketika Saman dapat ujian, jangan berpikir Saman akan mendapatkan ujian berikutnya. Saman sudah berpikir siap-siap ada kenikmatan apa yang saya akan dapatkan. Nah, dari situ insya Allah ada sebuah kenikmatan yang baru. Insya Allah doakan ayah di WA korprodi S3-nya UNESA untuk lanjut S3. Pandungannya semoga bisa lanjut. Doakan semoga bisa lanjut. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kegagalan bukan menjadi kehancuran kita. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan kita yang tertunda. Mari kita berdoa bersama-sama, doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammad bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fit dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama wa bifadlika wujudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna bi kulli harfin minal Qur'ani halawatan wa bi kulli kalimatin karamatan wa bi kulli ayatin sa'adatan wa bi kulli suratin salamatan wa bi kulli juz'in jazaan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansurna wuzara'ahu wa ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزة والمسارفين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا
لأرواحنا ولأرواح جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mohon maaf apabila banyak salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Boleh ambil air wudhu 2 menit, kita sholat jamaah sholat isya. Allahumma sholli ala Muhammad.